Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga anak-anak dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Ayo mengamati pada halaman 37. Amatilah gambar berikut. Diskusikan dengan temanmu tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu pada kolom berikut. Sumber energi yang digunakan untuk pengeringan ikan adalah energi panas dari matahari. Manusia memanfaatkan energi untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Misalnya untuk membuat ikan kering, manusia memanfaatkan energi dari panas matahari. Energi terbesar di muka bumi ini adalah matahari. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya, sehingga menghasilkan energi listrik bagi kehidupan manusia. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan si Api-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Mari kita jawab pertanyaan pada halaman 38. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Letaknya berada di tepi Selat Bali dan Samudra Hindia, sehingga membuat lokasi ini kaya akan potensi perikanan. Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan si Api-api. Kemudian letaknya yang juga berada di lereng Gunung Ijen memberi potensi pertanian padi di daratan rendah, perkebunan kopi di wilayah tinggi, dan tambang belerang di kawah Ijen.
Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten. Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri, perikanan, hingga industri rumahan. Bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Perhatikan informasi yang diambil dari bacaan tadi. Pertumbuhan produksi ikan tangkap di Banyuwangi sebesar 31.600 ton pada tahun 2011, 44.570 ton pada tahun 2012, dan 49.539 ton pada tahun 2013. Diketahui, produksi tahun 2011 yaitu 31.000 ton, produksi tahun 2012 44.570 ton, produksi tahun 2013 49.539 ton. Yang ditanya, berapa taksiran jumlah produksi ikan selama 3 tahun? Penyelesaian, semua bilangan dibulatkan ke puluhan ribu terdekat. 31.600 menjadi 32.000, 44.570 menjadi 45.000, 49.539 menjadi 50.000. Taksirlah jumlah produksi ikan selama 3 tahun berdasarkan informasi di atas. Taksiran jumlah produksi yaitu 32.000 ditambah 45.000 ditambah 50.000 sama dengan 127.000 ton. Jelaskan bagaimana cara kamu melakukan penaksiran. Cara melakukan penaksiran yaitu dengan cara pembulatan bilangan ke puluhan, ratusan, puluhan ribu, dan seterusnya yang terdekat. 31.600 dibulatkan ke atas menjadi 32.000, 44.570 dibulatkan ke atas menjadi 45.000, 49.537 dibulatkan ke atas menjadi 50.000. Perhatikan soal pada halaman 40. 1. Seorang nelayan memperoleh ikan sebanyak 120 kg hari ini. Ikan tersebut dijual sama rata kepada 4 pembeli. Taksirlah berat ikan yang didapatkan oleh setiap pembeli. Taksiran keratusan 120 kg menjadi 100 kg. 100 kg dibagi 4 sama dengan 25 kg. Yang kedua, jika setiap pembeli membayar Rp17.000 per kilogram, taksirlah berapa uang yang harus dibayar masing-masing pembeli. Diketahui, harga ikan per kilogram yaitu Rp17.000, berat ikan yang diperoleh pembeli 25 kg. Yang ditanya, berapa taksiran uang yang harus dibayar pembeli? Taksiran ke puluhan ribu, Rp17.000 menjadi Rp20.000. 25 dikali 20.000 sama dengan Rp500.000. 3. Berapa jumlah total yang diterima penjual? 100 dikali 20.000 sama dengan Rp2 juta.
Sebanyak 148 warga desa Muara Baru bekerja sebagai petani, 257 warga bekerja sebagai nelayan, 106 warga bekerja sebagai buruh pabrik, 467 bekerja sebagai pedagang, 325 warga bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan sisanya tidak mempunyai pekerjaan. Jika jumlah warga desa Muara Baru adalah 1.100 orang, taksirlah jumlah warga yang tidak mempunyai pekerjaan. Diketahui jumlah warga yaitu 1.100, sebagai petani 148 warga, nelayan 257 warga, buruh pabrik 106 warga, dan pedagang 467 warga, ibu rumah tangga 325 warga. Yang ditanya, berapa taksiran jumlah warga yang tidak bekerja? Penyelesaian 1.100 dikurang buka kurung 100 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 300 ditambah 300 tutup kurung sama dengan 1.100 dikurang 1.000 sama dengan 100. Buatlah soal cerita tentang penaksiran. Jumlah siswa kelas 1 SDN 1 adalah 158. Di kelas 2 jumlah siswanya 135. Sedangkan di kelas 3 jumlah siswanya adalah 198. Sementara kelas 4 dan kelas 5 mempunyai jumlah siswa yang sama yaitu 210 siswa. Jika jumlah keseluruhan siswa SDN 1 adalah 1.200 siswa, berapa taksiran jumlah siswa kelas 6 SDN 1? Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.